Akhirnya hari pernikahan gue sama Bu Mika tiba juga guys. Gue jujur sempet was-was, cukup nggak ya gaji gue buat kasih makan mereka? Soalnya, jangankan mikirin belanja rumah tangga lah, buat beli rokok aja gue kadang masih ngutang. Tapi gue pikir-pikir ya sudahlah, toh rezeki itu kan bisa dicari bareng-bareng. Lagi pula Bu Mika kan seorang dokter, pasti gajinya lebih gede dari gue yang cuman kerja harian. Jadi dalam hati gue bilang, sekarang nikah dulu aja, urusan keluarga belakangan. Dan bener aja, Bu Mika emang orang yang luar biasa. Dari awal dia terus support gue, katanya dia nggak mandang harta, nggak mandang status, yang penting orangnya setia. Sedap. Wah, jujur gue agak terharu sih. Punya pasangan kayak gini tuh ibarat nemu berlian di sawah, langka banget bro. Gua nggak nyangka sumpah, serame ini yang datang kondangan. Halaman rumah si Dot udah kayak terminal pas lebaran. Orang berdesakan dari depan sampai belakang. Kursi plastik sampai dipinjem dari 3 RT sebelah masih aja kurang. Bahkan ada tamu yang duduknya di atas motor sendiri. Aduh, gue jadi malu sendiri, soalnya waktu nikahan gue yang dulu, jangankan rame, yang datang aja bisa dihitung pakai jari. Nah, kali ini beda banget. Rame banget kayak konser dangdut gratisan. Tuh kalian lihat sendiri, orang pada berbondong-bondong, ada yang bawa kue, ada yang bawa anak 5. Ada juga yang cuma modal sendal jepit tapi pengen makan nasi kotak. Ini pesta pernikahan apa pasar malam sih? Tapi ya gue sih nggak protes, justru gue seneng soalnya rame berarti banyak amplop. Hahaha. Dalam hati gue udah mikir, wah mantap nih, bisa buat modal cicilan sama bayar utang rokok kemarin. Hahaha. Malam itu, sumpah bro, jantung gue berdebar kayak drum dangdut. Tapi jujur, ini bukan kali pertama gue berduaan sama Bu Mika di kamar. Sebelumnya juga pernah, tapi ya kalian aja yang nggak tahu. Bedanya kali ini, status kita udah resmi halal. Jadi rasanya tuh, gimana ya, kayak makan sate gratis di acara hajatan, tenang, nikmat, dan nggak takut ketahuan lagi. Hahaha. Tapi ya namanya juga malam pertama setelah resmi, suasananya agak kaku. Gue sama Bu Mika malah sempet bengong-bengongan, diem-dieman kayak anak baru kenalan. Gue sih dalam hati ngomong, aduh ini harusnya romantis kok malah kayak mau ujian matematika ya. Hahaha. Tiba-tiba dari luar kamar ada suara ribut. Si Dot sama Peot ternyata nguping sambil taruhan. Parah banget, malam pertama gue dijadiin ajang judi recehan. Dan bener aja, bukannya terjadi hal-hal romantis kayak di sinetron, malah gue ketiduran duluan gara-gara kecapean seharian. Jadi malam pertama gue resmi berubah jadi malam mendengkur bareng. Adeh, kasihan banget Bu Mika cuma bisa senyum-senyum sendiri liatin gue. Hahaha. Begitulah guys, malam pertama gue sama Bu Mika ternyata nggak seheboh yang kalian bayangin. Malah gue ketiduran duluan, hahaha. Tapi justru dari situ gue sadar, pernikahan itu bukan cuma soal malam pertama atau pesta rame-rame. Pernikahan itu perjalanan panjang, di mana dua orang saling melengkapi, saling terima kekurangan, dan saling support apa adanya. Tapi yang jelas, kadang kita mikir, cukup nggak ya rezekinya, kuat nggak ya jalaninya? Tapi ternyata, kalau ada niat baik, ada keikhlasan, insya Allah selalu ada jalan. So, jangan pernah takut nikah cuma gara-gara mikirin harta.
Rezeki itu bisa dicari bareng, yang penting saling percaya dan saling setia. Dan buat yang masih jomblo, jangan buru-buru minder. Jodoh itu nggak akan salah alamat, tinggal kita siapin hati dan diri. Ya Allah, semoga setiap penonton yang nonton cerita ini diberikan jodoh terbaik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang udah menikah semoga langgeng, yang masih menanti semoga segera dipertemukan dengan pasangan yang setia dan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin.